شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم أما بعد. Alhamdulillah, segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat taufik dan hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul di masjid yang penuh berkah dan yang mulia ini. Salam serta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh keluarganya, sahabatnya, pengikutnya hingga yaumil qiyamah. Kita muliakan dan kita hormati para habaib, khusus Sayyidul Walid Habib Hamid, kepada Habib Khairuddin, kepada para guru-guru agama, para tokoh masyarakat, para hadirin dan hadirat. Mudah-mudahan dengan perkumpulan kita ini Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, mengabulkan hajat-hajat kita di dunia maupun hajat akhirat, menjauhkan kita daripada segala bala, musibah, penyakit, fitnah berkat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berikan Fatihah di sini Habib Muhammad bin Husain Ba'dud wa ibnihi Al-Husain Ali bin Muhammad bin Husain Ba'dud, Syekh Muhammad Zaidi bin Haji Abdul Ghani, Habib Abu Bakar bin Hasan Al-Abbas, Habib Abdul Rahman bin Syah Al-Abbas, Haji Ahmad Mughni bin Haji Ismail, Habib Umar bin Muhammad bin Sa'id, وجميع مشايخنا ومعلمينا الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجة الجنة وينفعنا بأسرارهم وأكمالهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة بسر النبي وآل النبي. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. صدق الله العظيم. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat suci Al-Qur'an, walladzina amanu walladzina jahadu fina, dan orang-orang yang bermujahadah, orang-orang yang bermujahadah ke jalan Allah Subhanahu wa taala, fina, ke jalan kami, bermujahadah melawan hawa nafsunya, bermujahadah melawan akan keinginannya. Jadi kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, raja'tum kata Nabi ila jihadil akbar. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabatnya, kembalilah kalian kepada jihad yang akbar. Jadi jihad itu ada dua. Ada jihad asgar dan ada jihad akbar. Kalau jihad asgar adalah jihad fisabilillah, yakni berperang membela agama Allah, mengangkat senjata, berperang membela agama Allah Subhanahu wa taala. Tapi kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di antara jihad yang asgar tadi ada namanya jihad akbar, ada jihad namanya jihad yang besar. Sebagian para ulama mentafsirkan atau dikatakan oleh Rasulullah SAW, jihad akbar tadi jihadun nafsi,
yakni melawan akan hawa nafsunya. Nafsunya anak ini, nafsunya anak bermaksiat, nafsunya anak macam-macam. Dilawannya, nah itu kata Rasulullah SAW, itu yang dinamakan jihad yang besar. Dan nafsu ini banyak. Di antara nafsunya kata Allah Subhanahu wa taala ada nafsu ammar, ada nafsu lawwam, dan ada nafsu mutmainnah. Nah, orang yang bermujahadah melawan nafsu ammarah, nafsu ammarah ini adalah orang yang bermaksiat, melanggar perintah Allah, ada mentaati perintah Allah, tapi dia ada merasa hendak kembali lawan Allah. Baginya aku biar aku maksiat, biar aku macam-macam, ada niat hendak kembali kepada Allah. Nah, itu artinya nafsu ammarah. Nah, beda dengan nafsu lawamah. Nafsu lawamah ini bermaksiat juga. Ini ada mentaati perintah Allah juga, tapi berkehendak di dalam hatinya, jangannya aku taubat lawan Allah, jangannya aku kembali kepada Allah. Nah, itu namanya nafsu lawamah. Nah, kalau nafsu mutmainnah adalah dorongan dirinya untuk selalu berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagi seorang manusia itu akan diberikan kepada seseorang itu martabatnya masing-masing. Nah, sehingga ketika diberikan nafsu tadi kepada diri kita, kita disuruh melawan. Di mana batas kita diberikan nafsu tadi, kita disuruh melawan. Jangan sampai kata Al-Imam Busiri, orang yang bermaksiat itu seperti bayi yang menyusu. Bayi yang menyusu amunkan dari api, ya ada api. Terus saja yang menyusu ada api. Nah, sehingga harus dilawan. Nah, di antara perkataan para ulama, bagaimana dan tata caranya kita untuk bermujahadah. Di antara pesan-pesan mereka, di antaranya pemuda-pemudi jaga akhlak. Bagi yang muda-muda, bagi yang mudi-mudi, jaga akhlak kita. Karena semua itu perlu akhlak. Ilmu tanpa akhlak nol. Kita ini diisi ilmu para pemuda-pemuda, tapi lawan orang tua ada akhlak nol. Ahli taat, katuju berzikir, katuju bersolat, katuju macam-macam, tapi ada akhlak nol. Nah, jadi yang kita utamakan adalah akhlakul karimah. Kata Nabi apa? Bu'istu liutammima makarimal akhlak. Aku ya Nabi diutus ke alam semesta ini untuk menyempurnakan akhlak. Karena akhlak ini adalah sebuah sifat perbuatan yang sangat dituju oleh Allah. Allah kadang memandang ilmu, Allah kadang memandang akhlak, Allah kadang memandang amal, tapi Allah memandang bagaimana akhlak kita. Bagaimana akhlak kita lawan kuitan, bagaimana akhlak kita lawan guru, bagaimana akhlak kita lawan sesama umuran kita. Bagaimana nang Tuha menyayangi lawan nang anu. Nah, itu semuanya memerlukan namanya akhlak. Kemudian kata beliau, kata radhiyallahu anhu, isi kampung dengan amal-amal. Nah, seperti kayak ini ada rutinan malam Rabu, rutinan amaliyah zikir, perkumpulan sholawat, dan isi kampung dengan ilmu-ilmu. Jadi kampung kita itu supaya berkah, supaya menjadi nadrah dari Allah, nadrah dari Rasulullah, kita isi kampung kita dengan amalan-amalan yang baik-baik.
Jangan kita hidupkan kampung kita ini dengan amalan angkanya bagus. Bila ada kampung kita tuh hendak menyediakan amalan angkanya baik atau perkumpulan angkanya bagus, kan bisa ditolong. Kan bisa ditolong. Ada orang misalnya hendak manuk karaoke, orang ada misalnya hendak manuk angkanya bagus, kan bisa ditolong. Nah, tapi bagi seorang muslim, seorang pemuda, seorang yang tua, itu harus wajib dia membantu untuk melestarikan, untuk memakmurkan kampungnya tadi dengan amalan-amalan yang soleh dan ilmu-ilmu yang bermanfaat. Nah, ilmu ada ilmu tauhid, bagaimana mengenal sifat wajib bagi Allah, itu dulu kita akan sifat mustahil bagi Allah, sifat jaiz bagi Allah. Kemudian bagaimana caranya sembahyang yang bujur, wudu yang bujur. Ini nanam masalah wudu dan bujur akan dulu kayak apa? Kita wudu, bersungguhan yang bujur, sembahyang yang bujur. Nah, itu diisi kampung kita nanti. Baru banyak orang membersih hati kita. Sekiranya jangan ini, sekiranya jangan itu. Jangan yang soleh mati dua. Oh, di Sungai Buloh lagi dulu ada guru bulan, Kiai bulan orangnya soleh. Sidin bila malam Rabu mengaktifkan kampung orang kata berzikir, kata jumlah sholawat bahwa Nabi Muhammad mati kampung itu juga jangan. Jadi warisan orang-orang soleh itu kita pelihara. Warisan tetua kita dahulu, tadarusan, berzikir, bersolawat, membaca dalail, membaca Quran, kita lestarikan kembali. Siapa lagi yang menerusakannya? Jadi kata beliau, jangan soleh meninggal juga amalan mereka. Jangan ramai membuang-buang waktu. Kayu dipedahkan mantri, skak mantri, kayu dipedahkan raja, kayu. Nah, jadi jangan sampai kita rame-rame membuang waktu kita ini kepada sesuatu yang ada bermanfaat. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-waqt kas-sayf. Waktu ini seperti pedang. Waktu ini kita ini seperti pedang. Idza lam taqtahu qata'ta. Waktu ini seperti pedang, apabila engkau tidak putus itu waktu dengan perbuatan-perbuatan kebaikan, maka engkau nanti di akhirat menjadi orang yang miskin. Kita asik mikirkan kayak apa caranya di dunia ini beli rumah. Kita asik di dunia ini caranya mikirkan banyak duit. Tapi kita lupa bagaimana kita di akhirat nanti memiliki rumah, ada kayak beli rumah atau ada. Kayak apa di akhirat kenapa jadi orang miskin atau orang sugih kan? Aku nih kena nanti pada masa orang miliaran tuh kayak apa karena keadaan aku. Ada zaman mikirkan kayak apa caranya beli rumah, kayak apa caranya banyak beli duit. Itu dipikirkan. Nah, itu kata sebagian para ulama adalah perbuatan yang mensia-siakan waktunya. Kemudian lagi begadang-gadang tidak perlu mengkada bermanfaat. Lain kayak Habib Abdullah Haddad, ana majbulun bi laila an jami'il kauni dunya. Habib Abdullah Haddad apa? Dikatakan Imam Sa'ad Ibn al-Musayyib itu selama 40 tahun salat subuh dengan wudu isya. 40 tahun sembahyang subuh lawan wudu isya. Berarti malam itu ada bagus. Artinya begadang boleh, tapi begadangnya tadi yang bermanfaat.
yang mendekatkan diri kepada Allah, yang mendekatkan diri kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah kalau nak ada manfaat, baik guringnya, baik guring, sok gawe, sok ilmu agama. Amun kita kan kawan kayak mereka. Kemudian lagi minuman keras jangan ada. Kullu muskirin haram. Setiap yang memabukkan hukumnya haram. Kenapa? Obat batuk diminum mabuk haram. Bistroga, jinet apa barang macam-macam. Orang gawian lem dicium apa? Ini jadi jangan sampai ada ini minuman keras dan apapun yang memabukkan kita, jangan sampai gara-gara perorangan ini kampung kita dapat bala. Al-bala ya'um. Bala itu menyeluruh. Ini nang nyaman, ini nang berzina, ini nang minum mabuk, sebelah rumahnya akan dapat azab. Nah, jadi jangan sampai kata Rasulullah apa? Mudminul khamar yab'atsullahu yaumal qiyamah. Mudminul khamar ka'abidil wasan au qamar. Orang yang suka mabuk kada taubat lah. Kada taubat. Di hari kiamat nanti dibangkit bersama orang-orang yang menyembah berhala. Sekali bangun kubur kawan Firaun. Sekali bangun kubur kawan Michael Jackson. Sekali bangun kawan apalagi Harun. Jauh kita sekali bangun Rasulullah bertanya kita. Allahumma shalli ala Muhammad. Jauh sekali bangun Habib Khairuddin dia kita. Nah jadi kata beliau jangan sampai ada minuman keras. Jangan sampai ada. Kalau sudah taubat kepada Allah, minta ampun sama Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya lagi perempuan aurat jangan dibuka. Bebinian bila keluar rumah pakai kerudung. Pakai kerudung. Bila kita diisi bini membuka aurat, ada kita tagur, di akhirat kita taubat di Allah Subhanahu. Tegur. Bila kita ada diisi istri, diisi anak perempuan, jaga auratnya. Kan jangan binilah keluar rumah untuk rambut dia. Pakai daster, nang sampai bumbu lali, jangan sampai setengah ribut. Ini sesuaikannya nanti daster, ini daster di rumah, lalu daster di luar tuh ada orang berjualan, ada sama, ada yang daster di rumah, ada daster di kamar, ada urusannya, ada daster keluar rumah. Jangan salah anda, nanggesan di kamar keluar, nanggesan di rumah misalnya keluar juga jangan. Kenapa sudah ke rumah kena nang bisa sembahyang. Nah jadi bagi perempuan dijaga aurat jangan dibuka, jangan dibuka. Kasihan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dijaga kasihan Rasulullah. Kemudian lagi pesan beliau, jadi kita sebagai muslim kepada muslim yang lain rakat mufakat. Kita riba kurang aja. Jangan hendak berdebat. Ada baik berdebat nih mati soal kalimah. Ini mentang-mentang diisi ilmu, diisi pengetahuan, hendak mendebat kurang aja. Oh si kurang gini. Seorang apa alimnya? Seorang apa bujurnya? Memang bujur itu Rasulullah aja. Nah, jadi kita sebagai muslim kata Rasulullah, muslim akhul muslim. Seorang muslim itu kepada muslim yang lain adalah banding sana. Jangan anak bau rakat mufakat. Kemudian lagi jangan iri dengki. Iri lawan nikmat orang.
Allah tuh ada bakal mengurangi nikmat kita. Dan Allah kada bakal tertukar memberikan nikmat non kita. Jika megawi sini tumpang duitnya. Kada bertambah, kada berkurang. Nah, apalagi nanti diri. Nah, jadi jangan pahirian. Kata Nabi Muhammad, orang yang mati pahirian mati suul khatimah. Ini sembahyang, ini berzikir di dalam hatinya. Kenapa si fulan itu nyaman benar hidup? Kenapa si fulan ini macam-macam? Jangan-jangan iri. Berkasih saya, ampun maaf, dinyatakan semua akan bertemu dengan Israel. Kita pikirakannya kita bertemu dengan Israel. Israel pencabut nyawa ini kita bertanggungan berdaya. Nah itu yang kita pikirkan kayak apa? Aku ini selamatkah atau kadakah? Dalam kubur kayak apa? Selamatkah atau kadakah? Jadi kan lagi berbualan. Kalau kita memikirkan malaikat Israel akan menerangi kita. Alim sudah ada. Kita ini alim sudah ada. Dan bisa ketemu alim. Sealim-alimnya orang tetap ada nanya kada tahu. Alim sudah ada. Sugih pemurah ada. Janganlah sugih pemurah, sugih aja belum lagi. Orang kaya, ini orang kaya sugih banyak duitnya, pemaharan pula. Baru menuntut ilmu tak tinggal. Alim gak ada, sugih gak ada, menuntut ilmu pulang kuliah. Kada hendak nang hadir. Ini nak kita nang dudukan ni di masjid, nah kita menuntut ilmu agama, kita berzikir, kita mendengarkan nasihat-nasihat. Ini nang kena nang menjadi bekal kita di akhirat. Ini nang kena jadi penyejuk kubur kita. Nah, jadi menuntut ilmu jangan kita tinggal. Ke masjid tidak mau turun berjamaah. Masjid kada aku tulak tiga rumah masjid. Berhadapan masjid. Ada mau turun berjamaah. Ada usah berpanjang tentang lain dulu. Kayak apa caranya kita memakmurkan Rasulullah. Ajaran Rasulullah kita makmurkan dulu. Kita memakmurkan ajaran Rasulullah, pasti Rasulullah akan memakmurkan kehidupan kita. Apalagi yang ditunggu. Kapan taubat? Mati tiba-tiba banyak sudah. Apalagi yang ditunggu madang sugih ya. Madang banyak duit ya. Madang macam-macam nanti ada nih. Kapan lagi kita taubat kata beliau? Kapan lagi kita taubat? Jadi yang mati tiba-tiba banyak sudah. Mati nang kada ketahuan, mati batuk ular, mati terlanjur motor, mati macam-macam. Banyak. Kita kada tahu kita hidup atau kada esok. Esok ni tahu lah kita hidup, kada tahu. Nah jadi lakas-lakas kata beliau kita rubah kebiasaan hidup kita, kembali kita kepada jalan Allah, jalan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita akan mendapatkan kebaikan yang begitu biasa, luar biasa. Kemudian lagi Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an Al-Karim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yaumun la yanfa'u malun wa la banun illa man atallaha biqalbin salim." Allah Subhanahu wa taala mengatakan di mana hari yang tidak ada manfaatnya harta. Kebun kita, tanah kita berapa hektar ada bermanfaat. Wala banun, dan anak-anak keturunannya illa man atallaha biqalbin salim, kecuali yang Allah berikan kepada dirinya hati yang selamat. Itu yang selamat. Itu yang beruntung. Bukan harta yang banyak yang menyelamatkan kita. Bukan pangkat yang tinggi. Bukan harta, bukan pangkat yang tinggi. Bukan banyak anak buah.
tukang pasangan sandal ada, tukang pasangan baju ada, anak buah banyak, suruh sana, suruh situ. Akhirnya anak buahnya banyak jualan aja. Bukan itu kata beliau. Bukan keluarga, bukan pengikut dan murid. Isi murid banyak, belum tentu itu nang menyelamatkan. Bisa jadi muridnya nang menghancurkan kita gara-gara hati kita tadi dengan ujub, sombong, pengikut yang banyak. Kata beliau. Sebagaimana sebagiannya, dan juga bukan banyak punya kitab. Bisi kitab ini, kitab itu, kitab macam-macam, bisi kitab. Tapi kan dibedain juga, diamalkan apa lagi? Hibah rumah lawan kitab, soalnya kitabnya besar berat. Kita ambil nih, kita nang banyak kitab nih. Al-Imam Ghazali, Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Ketika itu Imam Ghazali meninggal. Ketika meninggal Imam Ghazali, ada temannya, teman Imam Ghazali ini ada, nang wali juga. Imam Ghazali kan wali. Nah kawan Imam Ghazali ada itu nang wali. Bermimpi lawan Imam Ghazali. Bermimpi. Habis bermimpi melihat Imam Ghazali ini di dalam kuburnya nikmat. Dapat makanan, dapat ketenangan, dapat macam-macam cahaya. Ditanya oleh teman Imam Ghazali tadi di dalam mimpinya, wahai Ghazali, engkau begitu luar biasa di dalam kubur kamu. Mudah-mudahan kubur kita bercahaya kayak ini. Mudah-mudahan kubur kita terang benderang kayak ini. Ditanya ini Imam Ghazali, wah Imam Ghazali, pasti ini berkat karyamu, bukan punya kitab, diisi karya. Menulis kitab, bukan diisi kitab. Kitab kawan tukar. Tukar itu kalau kitab sekitapan banyak orang diisi kitab. Duitnya aja lagi. Ini Imam Ghazali ini mengarang akan kitab, dan kitabnya ini dibaca seluruh dunia, yang bernama Kitab Ihya Ulumuddin. Ada perkataan sebagian para ulama, seandainya Al-Quran sudah dihilangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Ihya Ulumuddin ini sudah cukup. Seandainya ini karyanya luar biasa. Imam Ghazali ini pasti, wahai Ghazali, ini karyamu yang luar biasa, ini yang menyelamatkan, yang memberikan keindahan di dalam kubur kamu. Kata Imam Ghazali, jujur, aku tidak sedikit pun melihat daripada karyamu tadi di dalam kuburku ini. Aku ada melihat karyamu ini Bidayatul Hidayah, Ihya Ulumuddin. Tapi aku pernah ketika aku mengarang akan sebuah kitab. Ketika aku mengarang sebuah kitab tadi, datang seekor lalat hinggap di tinta pena aku tadi. Hinggap di tinta aku mengarang kitab tadi. Dan lalat tadi kubiarkan dia kenyang. Minumnya sampai kenyang, tiba perutnya terbang. Kadang yang jatuh lalatnya ada, tapi dibiarkan kenyang, terbang akhirnya lalat tadi. Dengan amalan itulah, kata Imam Ghazali, berkat amalan tersebutlah itulah yang menyelamatkan aku di dalam kubur yang luar biasa ini. Allahumma shalli ala Muhammad. Nah, jadi kita tadi jangan berpakuan dengan ilmu, jangan ini, jangan itu, tapi bagaimana kebersihan hati Imam Ghazali, kasih sayang terhadap makhluk Allah. Bahkan ada seorang soleh saking penyayangnya, beliau berjalan musafir
di pertengah jalan beliau singgah, duduk singgah, guring. Akhirnya ada seekor semut hinggap ke baju sini. Sini kada sadar ada semut, sini melanjutkan perjalanan. Beberapa pak beliau lihat, oh ini semut tadi bakas aku tadi singgah tadi ini berguling sini mantarakan. Kasihan semut kena kesasak gimana? Nah ini ngarannya, ini namanya orang yang memiliki hati bersih. Di mana baik? Di negara Al-Habib Ibrahim bin Umar Al-Habsyi, di dalam sebuah riwayatnya, hati beliau bersih, saking beliau ini takutnya dengan sebuah pena, pulpen terbawa orang berguling sini dari Hadramaut ke Baik mengantarakan orang. Nah ini luar biasa dengan akhlak mereka. Banyak punya kitab dan wiritan tidak. Orang yang banyak wirid, ini macam apa wiritan, bisi wiritan banyak tapi penamparan misalnya, menyarikan, pamalan pula, lengkap. Banyak wiritan ada itu, bukan banyak wiritan. Dan yang selamat itu kata beliau adalah hati yang bersih. Hatinya bersih hatinya. Kada ada hasud, kada ada su'udzon, tawadhu kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, marilah kita bersama-sama untuk mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mematuhi perintahnya dan menjauhi larangannya dan memperbanyak sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi supaya hati kita bersih, di antaranya memperbanyak sholawat kepada Nabi. Siang bersolawat, sambil maharib sambil bersolawat, sambil berdagang sambil bersolawat lawan Rasulullah. Hendak guring sebelum guring baca dulu sholawat. Tak guringan mau saya mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin hanya itu bisa disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan menjadikan kebaikan kepada kita semua. Mudah-mudahan hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala.